Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Hai, ketemu lagi sama Kak Vili ya hari ini ya. Yuk sekarang kita mau beribadah. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik pastinya sehat kan? Kabarnya pastinya dahsyat, luar biasa. Yuk sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata. Yuk kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapak dalam kehidupan kami selama seminggu ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau bersorak bagi nama-Mu, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk sebelum kita mau nyanyi bareng-bareng, Kak Vili mau cek dulu semangat adik-adik ya. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat! Wah, Kak Vili belum lihat nih semangatnya adik-adik. Sekali lagi ya adik-adik, oke? Harus pakai semangat yang terbaik, harus kasih teriakan yang terbaik, kalau bisa loncat ya. Yuk, sekali lagi adik-adik. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat! Asik, itu baru Petra Kids ya, penuh semangat ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi bareng-bareng. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk adik-adik kita mau nyanyi bareng-bareng. Pakai gerakan ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekali lagi adik-adik, sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
Yeay, asik adik-adik, kita sudah bersama-sama, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai buat nama Tuhan. Yuk sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau menyembah Dia, kita mau siapkan hati kita buat menerima firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama naikkan pujian ini adik-adik. Harusnya aku. Harusnya ku yang disiksa, harusnya ku yang dihina, harusnya ku yang pikul salib itu sebagai ganti dosaku. Sama-sama kita mau menyanyikan karena kasih, karena kasih Kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbananmu. Dari awal ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh adik-adik. Harusnya ku yang disiksa, harusnya ku yang hina, harusnya ku yang pikul salib itu sebagai ganti dosaku. Sebab karena kasih, karena kasih Kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbanan. Karena kasih, karena kasih Kau gantikan aku. Terima kasih Yesusku buat pengorbanan, buat pengorbanan. Halo, shalom adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Om Rudi. Om Rudi mau sampaikan satu firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa memuji Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi, berkati kami untuk kami mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap diberkati, kami siap jadi anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, apa kabar yang di rumah ya? Om Rudi berharap semuanya sehat-sehat. Papa, mama, cici, kakak, adik ya, semuanya sehat-sehat selalu. Yuk mari kita lanjutkan cerita Alkitab kita. Hari ini Om Rudi mau bercerita tentang seorang yang sangat sabar, seorang yang tidak pernah menggerutu. Siapa namanya? Namanya Yusuf.
Yusuf dalam hidupnya tidak begitu disukai oleh saudara-saudaranya. Yusuf pernah dijual, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, kakak-kakaknya berbuat curang, kakak-kakaknya menjahati Yusuf. Singkat cerita, Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke orang Mesir. Yusuf menjadi budak di tempat orang Mesir. Di rumah siapa Yusuf menjadi budak? Siapa yang tahu? Di rumah seorang yang bernama Potifar. Tinggal di Mesir. Yusuf menjadi budak. Akan tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Di dalam pekerjaannya Yusuf setia, Yusuf jujur, Yusuf melakukan dengan benar sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf menjadi budak di mana tadi? Di Mesir, di rumah Potifar. Satu hari adik-adik, Yusuf yang bekerja baik di rumah Potifar, bekerja dengan jujur. Satu hari digoda dengan istri dari Tuan Potifar. Istrinya menggoda Yusuf yang parasnya elok, yang cakep. Tetapi Yusuf melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yusuf menolak ajakan dari Potifar. Tetapi apa yang terjadi? Nyonya Potifar tadi sangat marah dan bahkan berbalik menuduh Yusuf yang melakukan tindakan macam-macam. Tapi sebenarnya yang jahat adalah Nyonya Potifar. Tapi dibalik seolah-olah Yusuf yang melakukannya. Sungguh jahat, jadi ya. Akhirnya suami Nyonya Potifar tadi percaya, sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Tidak bisa keluar kemana-mana, terkurung di penjara. Akan tetapi kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Di penjara pun, adik-adik, Yusuf diberi kuasa. Kalau tadi di rumah Potifar, Yusuf diberi kuasa untuk membereskan pekerjaan, untuk menata pekerjaan, untuk dipercaya sama tuan rumahnya, Potifar. Kemudian di dalam penjara, Yusuf pun mendapat belas kasihan oleh kepala penjara, diberi kepercayaan karena Yusuf melakukan benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, dalam Alkitab kita ini tidak melihat Yusuf dalam perjalanan hidupnya. Apa? Mengeluh. Yusuf tidak pernah mengeluh. Dijual sebagai budak, dicurangi oleh kakak-kakaknya, masuk ke dalam penjara karena difitnah. Yusuf tidak mengeluh. Kadang-kala kita mengeluh. Disuruh mama papa, kita mengeluh. Disuruh bantuin kakak atau mama papa, kita mengeluh. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Ya. Dalam Alkitab tidak ada dikatakan Yusuf menggerutu karena dimasukkan ke dalam penjara. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf melakukannya seolah-olah untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23, nanti bisa dibaca di rumah atau tulisannya ada di bawah ini, ya. Yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap kita dan hidup kita menjadi berhasil. Nah, siapa yang nggak tahu cerita ini? Siapa yang belum mudeng cerita ini bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Tanya sama Kak Oot, bisa tanya sama Kak Sinsin, ya, sama guru-guru yang lain. Ingat, jangan menggerutu,
minggu ini belajar jangan menggerutu. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Yuk, mari kita berdoa. Karena kita sudah belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami tidak mau menggerutu. Kami mau seperti Yusuf, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan seolah-olah seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pelajaran kami. Kami mau melakukannya biar firman-Mu hidup di dalam hati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.